kita masuk ke pertemuan kedua dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Nah, dalam pertemuan kedua ini saya akan membahas mengenai investasi saham, ya kan? Kemarin kita udah bahas mengenai akuisisi pada aset dan akuisisi pada saham. Nah, sekarang ini kita akan membahas mengenai lebih dalam lagi tentang akuisisi saham, di mana suatu perusahaan berinvestasi saham pada perusahaan yang lain. Nah, kalau misalnya kalian ingat waktu kalian belajar akuntansi keuangan bagian investasi, ya kan, bab investasi itu kan investasi saham ada kepemilikannya, ya kan. Nah, apabila kepemilikannya itu 20%, ya kan, kita memakai metode pencatatannya itu adalah cost method atau fair value method. Nah, kalau di buku itu dipakai cost method, tapi kalau misalnya di Indonesia kita pakainya FVTPL, fair value to profit and loss method. Nah, kenapa dia pakai fair value method atau cost method? Karena kan kepemilikannya kan kecil, cuman di bawah 20% gitu. Jadi pengaruhnya itu adalah tidak signifikan. Nah, untuk pemilikan 20 sampai 50%, ya kan, kalau kalian ingat kita pakai equity method atau metode ekuitas. Kenapa mereka memakai metode ekuitas? Karena kepemilikannya itu sudah lumayan gede, jadi dia itu mempunyai pengaruh yang signifikan di perusahaan yang dia beli. Nah, untuk kepemilikannya di atas 50%, ya, perusahaan itu, parentnya itu bisa memilih boleh pakai cost method atau boleh pakai equity method. Tetapi laporan keuangannya itu harus dikonsolidasi gitu. Kenapa? Karena karena dia itu mengontrol si anak perusahaan gitu. Jadi tidak hanya berpengaruh, tapi si parentnya ini sudah bisa mengendalikan si anak perusahaannya karena kepemilikannya dia di atas 50%, sehingga laporan keuangan antara si anak dengan si induk itu harus dijadikan satu. Jadi mereka itu masing-masing membuat pembukuan, tapi pada akhir tahun itu harus dikonsolidasi. Harus kita jadikan satu seakan-akan mereka itu adalah satu perusahaan. Nah, konsolidasi itulah yang akan kita pelajari di AKL 2 ini. Jadi dari dua perusahaan nanti akan kita jadikan satu seakan-akan mereka itu adalah satu perusahaan. Oke, lanjut ya. Kita ini soalnya saya ambil dari buku ya, atau saya sendiri nih. 1 Januari 2018, PTP membeli 15% PTS ya, parent subsidiary. PTP membeli 15% PTS dengan nilai 200 juta. Laba PTS selama tahun 2018 30 juta dan dividennya dibagikan tanggal 2 Mei 2018 sebesar 10 juta. Nilai wajar dari si PTS, bukan PTB ini, nilai wajar dari si PTS per 31 Desember sebesar 250 juta. Nah, gimana jurnalnya? Oke, kita lihat dulu kepemilikannya. Kepemilikannya PTP kepada PTS berapa? 15%. Karena dia 15%, maka kepemilikannya kan di bawah 20% nih. Maka dia memakai cost method. Nah, kalau kalian ingat waktu pas akuntansi keuangan, jurnal cost method gimana? Jurnal investasinya. Oke, jadi ada 4 jurnal ya. Jadi kalau kita memakai cost method atau fair value method itu ada 4 jurnal yang harus dicatat. Yang pertama adalah jurnal ketika berinvestasi. Investasi kita nambah. Investasi itu apa? Investasi itu aset. Aset bertambah di mana? Aset bertambah di debit. Ya kan? Investasi kita nambah pada PTS. Kita ngeluarin duit kan buat berinvestasi kan sebesar 200 juta. Jadi jurnalnya adalah investasi pada kas. Investasinya bertambah, kasnya berkurang ya. Jadi jurnal investasi ini dicatat di PT parent ya. Gitu. Nah, kalau pakai cost method itu tidak ada pembagian laba karena dia tidak berpengaruh gitu. Jadi 30 juta ini tidak ada pengaruhnya ke si PTP, PT induknya. Nah, ketika kita membagikan dividen, jurnalnya gimana? Kan ngebagiin dividen, kita dapat dividen kan? Ya kan, si PTP dapat dividen nih, kasnya bertambah sebesar berapa? Dia si PTS ngebagiinnya 10 juta, kepemilikannya kita hanya 15%. Jadi berapa? Loh, kok 40? Salah ini, harusnya 15%.
ya. Harusnya 1.500.000 karena dia membelinya kan 15% kan. Maka 10 juta kali 15%, 1.500.000. Jurnalnya adalah kas pada pendapatan dividen. Oke. Nah, yang keempat adalah karena kita pakai cost method atau fair value method, maka kita harus menyesuaikan nilai wajar si PTS ini, investasi pada PTS ini, ya. Berapa sih nilai wajarnya gitu kan? Nah, nilai wajar PTS itu sebesar 250 juta. Ya. Tadinya kita berinvestasi nilainya berapa? Ketika kita berinvestasi, investasi kita nilainya adalah 200 juta. Gitu kan ya. Ternyata akhir tahun, akhir periode nilainya 250 juta. Maka kita punya untung 50 juta, ya kan? Berarti nilai investasi kita bertambah nih sebesar berapa? 50 juta. Jurnalnya gimana? Investasi kita bertambah sebelah debit, ya kan? Karena dia aset, maka investasinya bertambah sebelah debit, lalu ada gain, ya kan? Gainnya itu, gain saldo normal di mana? Gain saldo normal ada di kredit, ya kan? Jadi kita ada keuntungan karena nilai investasi kita lebih besar gitu, fair value-nya sebesar 50 juta. Ini adalah cost method. Jadi yang harus diperhatikan adalah untuk cost method tidak mengakui adanya pembagian laba dan mengakui adanya pembagian dividen. Jurnalnya adalah kas pada pendapatan dividen. Oke, lanjut ya. Nah, ini kalau kita pakai metode ekuitas. Soal berikutnya. 1 Januari PTP membeli 40% PTS senilai 200 juta. Ya kan? Dia membelinya 40%. Maka apa? Maka kita pakai equity method, ya kan? Di atas 20%. Nilai buku aset bersih 400 juta. Ya, nilai buku aset bersihnya 400 juta. Nilai wajar aset bersih 465 juta. Nah, kita perhatiin yang kita pelajari di pertemuan kemarin. Ada COWI, ada book value net asset, ada fair value net asset. Laba PTS selama tahun 2018 30 juta, dividennya 10 juta, nilai wajar PTS-nya lebih besar. Oke, nilai wajar tanah lebih besar 15 juta, peralatan 50 juta. Peralatan masih mempunyai masa manfaat 5 tahun. Oke, kalau seperti ini gimana? Kita cari dulu diferensialnya. Ya kan? Kita cari dulu diferensialnya. Gimana cara nyari diferensialnya? Sama seperti yang kita pelajari minggu kemarin gitu. Cost of investment kita berapa? 1 Januari 2018 PTB membeli 40% senilai 200 juta. Berarti kan cost of investment kita membeli harganya adalah 200 juta. Berarti cost of investment kita adalah 200 juta. Ya kan? Di bawahnya COI apa? Ada fair value net asset. Fair value net assetnya berapa sih? 465 juta. Tapi 465 juta ini adalah 100%. Sedangkan kita membelinya itu hanya 40%. Maka nilainya harusnya berapa? 465 juta dikali 40% kepemilikannya PTP, ya kan cuma 40%. Lalu book value-nya berapa? Book value-nya 400 juta dikalikan dengan 40% kepemilikannya si PTP. Ya, jadi ini kita hanya melihat kepemilikannya aja ya. Oke, terus berarti ada apa aja nih? Ada diferensial kan? Ada 40 juta diferensial yang terdiri dari 14 juta adalah goodwill, yaitu selisihnya 200 dikurangi 186 juta, ya kan? Lalu 26 jutanya ini adalah diferensial dari si aset, 26 juta. Nah, 26 juta ini terdiri dari apa aja sih? Gitu kan? Nah, ternyata 26 juta ini terdiri dari si tanah 15 juta, peralatan 50 juta. Loh, Bu, kok nggak ini? Kelebihan nih. Bukannya kelebihan, karena nilai tanah sama nilai peralatan ini 15 dan 50 juta ini adalah nilai 100%, sedangkan kepemilikan kita itu hanya 40%. Berarti 15 juta ini kita kalikan dulu 40%, jadi 6 juta. Lalu peralatannya berapa? 50 juta dikalikan dengan 40%, 20 juta. Ya kan, jadi pas kan nih ya? 20 untuk peralatan, 6 juta untuk tanah gitu. Jadi
Jadi diferensial asetnya itu adalah 26 juta ini terdiri dari tanah 6 juta dan peralatan 20 juta ya. Jadi ini angkanya adalah angka sudah 40%. Nah, angka yang disajikan di soal itu nilainya masih 100%. Dan ingat, peralatan ini diamortisasi selama 5 tahun. Oke, setelah kita dapat hitung-hitungan ini, kita bikin apa? Kita bikin jurnal investasinya, ya kan? Kita pakai metode ekuitas ya, karena kan kepemilikannya di atas 20%. Jurnal yang pertama adalah investasi pada PTS, ya kan? Jurnal ketika akuisisi, investasi pada PTS-nya bertambah dan kas kita keluar karena kita berinvestasi nih si PTP-nya sebesar 200 juta ya. Jadi investasi pada kas nilainya 200 juta. Nah, jurnal pembagian laba ada atau enggak kalau metode ekuitas? Ada. Kalau kita memakai metode ekuitas, kalau misalnya si anaknya itu membagikan laba, maka si parent-nya, si induknya itu harus mencatat pembagian laba tersebut. Nilainya berapa? Ya kan? Jurnalnya dulu deh. Jurnalnya adalah karena kita dapat laba dari anak kita, berarti jurnalnya adalah investasi kita bertambah sebelah debit, lalu ada pendapatan nih, income from subsidiary, pendapatan dari subsidiary. Nilainya berapa? 30 juta kali 40%, ya kan? Kepemilikan si parent hanya 40%. Lalu ada yang namanya jurnal pembagian dividen nih yang 10 juta, ya kan? Kita nerima duit karena anak kita ngebagiin dividen, kas kita bertambah 4 juta, tapi investasi kita berkurang sebelah kredit. Kenapa? Karena kepemilikan kita kan gede di si anak. Jadi kalau si anak itu ngeluarin dividen, itu kayak kita keluar juga investasinya, gitu loh kalau di metode ekuitas. Jadi kita kayak keluarin duit dari kantong kanan tapi masukin lagi ke kantong kiri gitu. Jadi investasi kita berkurang sebelah kredit tapi kas kita bertambah sebelah debit. Nilainya berapa? 10 juta dikali 40%. Nilainya sebesar 4 juta. Lalu terakhir adalah kita harus mengamortisasi diferensial yang ada. Nah, sekarang kita lihat diferensialnya ada gak yang nilainya berkurang gitu kan ya. Kalau goodwill di sini tidak ada keterangan. Kalau goodwillnya di impairment, berarti goodwillnya tidak ada yang diamortisasi. Tanahnya pun tidak ada keterangan bahwa tanahnya ini sudah dijual, maka tidak ada amortisasi. Yang ada amortisasi adalah si peralatan ini. Peralatan ini nilai masa manfaatnya adalah 5 tahun. Berarti kalau dari sisinya si parent, karena kepemilikannya dia adalah 40%, maka 20 juta ya kan, 20 juta kita bagi dengan 5 tahun. Berarti berapa? 4 juta. Gitu. Oh, di sini ceritanya tanahnya udah dijual. Oke. Asumsi peralatan masih mempunyai masa manfaat. Ini kayak soalnya dari buku deh. Tanah, saya tambahin ya. Tanah sudah terjual. Oke, di sini ceritanya tanah sudah terjual. Kalau misalnya jadi jurnal amortisasi itu adalah kita balik aja pendapatan ya, yang tadinya adalah jurnal pembagian laba investasi pada pendapatan, maka jurnal untuk amortisasi diferensialnya adalah pendapatan pada investasi. Pendapatan kita berkurang, investasi kita juga berkurang. Nah, untuk tanah kenapa 6 juta? Karena di sini tanahnya sudah terjual gitu. Nah, untuk yang untuk yang amortisasi peralatan, ini karena si peralatannya ini disusutkan selama 5 tahun, masih ada sisa 5 tahun, maka 20 juta dibagi 5, nilainya adalah 4 juta. Nah, di sini kalau misalnya ada keterangan lagi, misalnya goodwillnya turun sebesar 10 juta, ya kita harus bikin lagi amortisasi diferensial. Jurnalnya adalah pendapatan pada investasi juga, nilainya berapa? Sebesar penurunannya 10 juta. Ya. Jadi kalau untuk equity method dia juga ada 4 jurnal ya, jurnal investasi. Saya selalu menyebut ini adalah jurnal investasi, yaitu jurnal ketika akuisisi, jurnal ketika pembagian laba, jurnal ketika pembagian dividen, sama ada jurnal amortisasi diferensial. Ini jurnalnya kalian harus hatam banget karena akan selalu dipakai sampai di akhir. Ya. Nah, sekarang ada kasus lagi nih. Tadi kan kita kan mengakuisisinya, si PTP membeli si PTS itu kan pada tanggal 1 Januari 2018. Nah, gimana kalau misalnya si PTS-nya itu membeli si subsidiary itu pada tanggal 1 Juli nih, gitu. Ya, jadi tengah tahun nih.
Nah, ketika jurnal mengakuisisi, maka nggak ada masalah. Investasi pada kas tetap nilainya adalah 200 juta. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah di jurnal pembagian laba sama jurnal pembagian dividen gitu. Kenapa? Karena kan kita kan baru mengakuisisi kita baru mengakuisisi tanggal 1 Juli ya kan. Jadi ketika pembagian laba per 31 Desember gitu ya, jurnalnya sama, investasi pada pendapatan, tapi nilainya berbeda, ya kan? Tadi kan nilainya berapa? Tinggal 30 juta dikali 40%. Sekarang nilainya adalah karena dia berinvestasinya adalah tengah tahun, tanggal 1 Juli, maka kita kali 6 per 12 gitu. Jadi diproporsiin dia sejak kapan nih gitu mengakuisisinya, diproporsikan. Oh, dia cuma 6 bulan. Ya udah, berarti cuma 6 bulan dong dapat sharing labanya gitu. Nah, untuk jurnal pembagian dividen, karena dia membagikan dividennya adalah tanggal 2 Mei, di mana ketika tanggal 2 Mei ini PTP itu kan ceritanya di sini dia belum berinvestasi, belum mengakuisisi. Maka jurnal pembagian dividen ketika tanggal 1 Mei adalah kas pada investasi tapi nilainya adalah 0. Kenapa? Karena tanggal 2 Mei ini si PTP belum berinvestasi pada si PTS. Jadi dia belum dapat dividen di tanggal 2 Mei ini. Jadi ingat ya, kalau misalnya akuisisinya tengah tahun, kalau laba harus kita proporsikan berapa lama si PT parent-nya itu berinvestasi di subsidiary. Sedangkan kalau misalnya pembagian dividen misalnya pembagian dividen kita lihat dia berinvestasinya tanggal berapa? Di sini dia kan tanggalnya kan 2 Mei. Berarti kalau tanggal 2 Mei dia belum dapat dividen nih. Kecuali dia berinvestasinya misalnya kecuali misalnya dia membagikan dividennya itu nggak tanggal 2 Mei. Dia membagikan dividennya adalah tanggal 2 Agustus. Kalau dia membagikan dividennya tanggal 2 Agustus, maka kas pada investasi nilainya berapa? 10 juta dikali 40%. Ya, jadi sesuai dengan kepemilikannya. Jadi kalau dividen itu tidak diproporsikan, tapi kita lihat tanggal pembagian dividennya itu. Kita sudah berinvestasi apa belum? Itu kalau misalnya sudah berinvestasi ya langsung aja kalikan dengan persentase kepemilikan. Tapi kalau misalnya dia belum berinvestasi, maka belum boleh dapat dividennya. Sedangkan kalau misalnya laba, misalnya kita tengah-tengah tahun berinvestasinya harus diproporsikan nilainya. Ya. Oke, untuk pertemuan kedua ini kita hanya membahas mengenai jurnal investasi ya. Yang saya minta jurnal investasi metode ekuitas ini kalian harus hafal banget, harus hatam banget karena jurnal investasi ini akan selalu ditanyakan dan menjadi dasar untuk semuanya ya. Nah, untuk PR saya minta kalian mengerjakan L27 kalau kalian memakai buku bahasa Indonesia dan E26 kalau kalian memakai buku bahasa Inggris ya. Lalu ada satu lagi, ini ada di buku bahasa Indonesia, tapi nggak ada di buku bahasa Inggris. S229. Untuk yang memakai buku bahasa Inggris, sudah saya foto dan sudah saya taruh di Google Classroom di bagian pengumpulan tugas. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.